Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me again, Mutia from Indonesia. This time I want to tell you a little about the natural beauty that Indonesia has. As always, I'll be telling the story in Indonesian with a slow and pleasant tone. So listen carefully. Let's go. Anggap ajalah aku adalah buzzer Indonesia yang lagi promosiin tempat-tempat bagus di negaraku. Seperti yang kita semua tahu, Indonesia itu terkenal banget sama kekayaan alamnya. Yuk kita jalan-jalan bareng lewat cerita dulu aja ya. Indonesia itu negara kepulauan yang punya lebih dari 17.000 pulau. Makanya Indonesia disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Ada pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Tapi ada juga pulau-pulau kecil yang justru jadi destinasi wisata terkenal. Misalnya Pulau Komodo yang jadi rumah bagi hewan purba Komodo dan Kepulauan Raja Ampat di Papua yang terkenal banget dengan keindahan bawah lautnya. Katanya sih Raja Ampat itu punya salah satu ekosistem terumbu karang terkaya di dunia. Karena Indonesia negara kepulauan, otomatis garis pantainya juga sangat panjang. Bahkan salah satu yang terpanjang di dunia. Di Bali misalnya, ada pulau kecil di sebelahnya yaitu Nusa Lembongan yang terkenal dengan Dream Beach-nya. Pasirnya putih lembut dan air lautnya bergradasi dari biru muda ke biru tua yang bikin betah berlama-lama duduk sambil menikmati suasana. Kalau mau yang lebih unik, ada Pantai Pink di Pulau Komodo. Warnanya beneran merah muda ya, bukan tipu-tipu. Warna itu muncul karena pasir putihnya bercampur dengan pecahan karang merah. Ada juga Pantai Ora di Maluku yang sering disebut mirip Bora Bora versi Indonesia. Airnya jernih banget sampai kelihatan dasar lautnya dari atas dermaga kayu. Bahkan kalian bisa lihat ikan-ikan berenang tanpa perlu menyelam dulu. Di Surabaya, tempat aku tinggal, ada pantai juga guys, namanya Pantai Kenjeran. Tapi saranku, kalian kalau mau menikmati keindahan alam di Indonesia, mending ke pantai yang lain aja sih. Banyak banget pantai di Indonesia yang lebih bagus. Selain lautan, Indonesia juga dikelilingi banyak gunung. Bahkan beberapa di antaranya masih aktif alias gunung berapi. Ini karena Indonesia terletak di kawasan yang disebut Cincin Api Pasifik. Salah satu gunung yang paling terkenal adalah Gunung Bromo di Jawa Timur, yang pemandangan matahari terbitnya luar biasa indah dan sering jadi incaran wisatawan. Ada juga Gunung Rinjani di Lombok yang terkenal dengan danau kawahnya dan Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Dan jangan lupa Gunung Ijen yang ramai wisatawan baik lokal maupun luar karena memiliki danau kawah dan api biru. Jujur guys, aku nggak pernah muncak karena orang tuaku agak ketat ya. Gak gampang minta izin. Mau main keluar kota aja kadang gak dibolehin, apalagi muncak. Tapi di sisi lain, aku emang agak males aja sih buat muncak. Kayak belum muncul perasaan yang menggebu-gebu buat muncak. Dan mungkin fisikku juga belum kuat. Tapi Bromo yang bisa didatengin naik mobil aja aku gak pernah guys. Masku, akhir bulan Agustus ini ada yang mau muncak ke Rinjani. Tapi dia nggak mau bawa aku. Masa katanya ngerepotin? Dih, kurang ajar ya.
Terus semalam ada temanku tiba-tiba ngechat gini, "Mut, mau mendaki nggak?" Wah, kayaknya seru nih. Aku bales lah chatnya. "Daki gunung apa nih? Kapan? Sama siapa?" Ternyata mau mendaki Gunung Lorokan yang katanya sih ramah untuk pemula. Tapi berangkatnya malam biar bisa lihat matahari terbit. Dan udah pasti aku nggak bakal diizinin. Nah, kalau soal danau atau telaga, Indonesia juga punya banyak yang indah. Yang paling terkenal itu Danau Toba di Sumatera Utara. Danau ini istimewa banget karena merupakan danau vulkanik terbesar di dunia. Dan di tengahnya ada pulau yang namanya Pulau Samosir. Ada juga Telaga Warna di Dieng, Jawa Tengah, yang airnya bisa berubah-ubah warna karena kandungan belerang di dalamnya. Unik banget kan? Aku sendiri pernahnya ke Telaga Sarangan sama ke Telaga Ngebel, guys. Bagus kok telaganya, apalagi Sarangan. Wah, itu mah lekomonya Indonesia. Pokoknya kalau ke Telaga Sarangan, jangan lupa makan sate kelinci ya. Kalau ke Telaga Ngebel juga bagus. Aku suka sama cemilan nangka gorengnya. Nagih banget. Kabarnya baru-baru ini Telaga Ngebel ada aktivitas belerang yang mulai naik hingga ke permukaan telaga. Jadi airnya mulai berwarna kuning, guys. Terus karena kontur alam Indonesia yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung, banyak juga air terjun indah yang bisa kita temukan. Ada air terjun Sipiso-Piso di Sumatera Utara yang tingginya sekitar 120 meter, air terjun Madakaripura di Probolinggo, dan air terjun Tumpak Sewu di Jawa Timur yang sering disebut sebagai Niagaranya Indonesia. Aku pernahnya ke air terjun Lundung sama air terjun Coban Rondo sih. Gimana guys, seru nggak jalan-jalan lewat cerita bareng aku hari ini? Benda kita bisa keliling Indonesia menikmati keindahan alamnya. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak arti kata Wenyah di Indonesia? Sekarang kan orang-orang di medsos sering banget bilang Wenyah, Wenyah. Apalagi kalau postingannya itu tentang jalan-jalan, terus eh, orang yang lagi romantis, atau pokoknya sesuatu yang bagus-bagus. Jadi kalau di Indonesia, Wenyah itu dari kata when yang artinya kapan, bahasa Inggris when, kapan. Sementara ianya itu ya iya, ya kalimat bahasa Indonesia biasa. Jadi kayak kapan ya, kayak misalnya nih ada yang posting lagi main di Karimun Jawa, terus ada komen when ya, itu artinya kayak kapan ya bisa ke sana. Tapi dibalik itu juga kita mengerti kata when ya, itu juga ada kayak harapan. Semoga kita bisa ikut ke sana juga, merasakan kebahagiaan itu. Kurang lebih gitulah arti kata when ya di Indonesia. Nah, dari semua tempat yang aku sebutin tadi, kira-kira mana nih yang pernah kalian kunjungi? Atau yang paling bikin kalian penasaran buat didatengin? Coba tulis di kolom komentar ya. Well, that's it for today's episode. See you in the next video. Thank you. Bye-bye.